Halo Mirsa, selamat pagi. Kencan dalam pesta ulang tahun seorang pelajar wanita tewas setelah berhubungan intim. Saya, Lady Marina. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Semanggi padat merayap. Melotor 29 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda 86. Kita mulai informasi pertama, Mirsa. Sebuah kapal ikan yang membawa 10 ABK terbakar di perairan Teluk, Jakarta. Belum diketahui penyebab pasti kejadian ini. Kobaran api membakar kapal motor nelayan Angke Jaya 2 di perairan Teluk, Jakarta. Besarnya api membuat sebagian besar kapal habis terbakar. 10 ABK diselamatkan KRI Teuku Umar 385 yang tengah berpatroli. Usai menjalani pemeriksaan kesehatan, 10 ABK dititipkan ke kapal ikan Blessing 03 menuju Pelabuhan Muara Angke, Jakarta. Belum diketahui penyebab pasti dari kapal yang terbakar. Sebuah rumah yang dijadikan usaha konveksi di Cengkareng, Jakarta Barat hangus terbakar. Api diduga berasal dari arus pendek listrik. Kebakaran rumah konveksi terjadi di Jalan Murai, Cengkareng, Jakarta Barat. Api membesar dari dalam rumah hingga menjalar ke atap. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. 13 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik. Kalau dilihat di tempat kebakaran, tadi listrik cukup banyak yang ledakan. Sementara kami belum bisa menyimpulkan. Namun sepertinya dari listrik seperti itu. Jadi alhamdulillah tadi 45 menit bisa dikuasai dan langsung sampai saat ini masih penuntasan pemadaman sisa-sisa bahan konveksi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran, namun kerugian materi mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Usai membeli gas, seorang wanita menjadi korban tabrak lari di Jalan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Detik-detik kecelakaan ini terekam kamera CCTV. CCTV merekam seorang wanita yang baru keluar dari warung menjadi korban tabrak lari di Jalan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Korban tersambar mobil dari arah belakang hingga terjatuh dan nyaris terlindas. Kencangnya benturan juga membuat tabung gas terlempar ke badan jalan. Peristiwa terjadi saat korban baru saja membeli gas 3 kg di sebuah warung. Dia pulang dari beli gas, katanya diserempet diambil sama Pak Hansip. Dan sebenarnya sih salah adik saya sih, cuma nggak nengok kanan dulu. Tapi posisinya dia namanya orang kan seharusnya ada rasa kemanusiaannya gitu. Di paha benturan itu jatuh sama tangannya, kakinya lecet. Peristiwa ini mengingatkan kembali masyarakat untuk tetap berhati-hati di jalan. Keluarga berencana laporkan kejadian ini ke polisi. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Mirsa, diduga menjadi korban tabrak lari, seorang siswa di Ngawi, Jawa Timur tewas. Mengetahui anak tewas di Jalan Raya Ngawi, Magetan, sang bapak tak kuasa menahan tangis. Suyanto tak kuasa menahan tangis saat mengetahui anaknya Wildan Fadilah tewas di Jalan Raya Ngawi, Magetan, Jawa Timur. Warga dan petugas mencoba menenangkannya. Kepolisian yang mendatangi lokasi segera melakukan olah tempat kejadian perkara dan melakukan identifikasi korban. Jasad korban segera dibawa ke Rumah Sakit Dr. Suroto. Peristiwa berawal saat korban pelajar SMA 2 Ngawi dalam perjalanan pulang menggunakan motor ke rumahnya ke kawasan Geneng. Tiba di lokasi kejadian, korban diduga tersambar sebuah mobil, namun mobil tersebut segera kabur. Ceritanya ini si Wildan ini pulang duluan, tidak menunggu rekan-rekannya dari teman-teman dari Geneng. Gitu. Terus dia pulang sendiri, tahu-tahu ini sampai di sini seperti ini kejadiannya. Kejadian ini membuat arus lalu lintas terganggu. Kasusnya ditangani Satlantas Polres Ngawi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar melaporkan.
Seorang pria pengendara motor tewas usai menabrak trotoar di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Satu penumpang yang berboncengan di motor mengalami luka-luka. Warga dikejutkan dengan jasad seorang pria tergeletak di tepi jalan Cempaka Putih Tengah, Jakarta Pusat. Korban yang berboncengan dengan satu penumpang diduga tewas usai menabrak trotoar dan terpental hingga menghantam pohon. Korban tewas di lokasi sementara satu penumpang lainnya alami luka-luka. Petugas yang tiba di lokasi mengevakuasi korban ke rumah sakit. Tidak ada yang mengetahui persis kecelakaan ini saat kejadian kondisi lalu lintas sepi. Berarti itu boncengan dia, Pak? Kurang boncengan, Pak. Karena ya setahu saya udah kondisi kayak gitu. Ya kalau kelihatannya dengan kondisi gitu ya mungkin karena juga sepi ya. Karena pas jam sahur ya kita nggak bisa memperkarakan apa dia kenceng apa dia dengan kondisi kayak apa kan gitu kan. Kasus kecelakaan ini ditangani oleh Laka Lantas Polres Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Seorang pengemudi tewas akibat mobilnya terjun ke sungai di Solo, Jawa Tengah. Diduga sopir hilang kendali saat berupaya untuk mendahului kendaraan lainnya. Warga berupaya mengevakuasi dua penumpang minibus yang terjun ke Sungai Sonto, Jalan IR Haji Juanda, Janggalan Solo, Jawa Tengah. Peristiwa berawal saat minibus melaju dengan kecepatan tinggi berupaya mendahului sepeda motor. Minibus oleng menabrak pembatas jalan dan terjun ke dalam sungai. Kecelakaan terjadi diduga sopir dalam pengaruh minuman keras. Akibatnya sopir minibus tewas dan penumpang lainnya luka-luka. Udah ngebut, Mas, terus oleng, mau kayak nyalip motor itu loh. Ya, nyalip motor terus ambil banting kanan, nabrak truk ini, terus nyebur ke kali. Hanya pengendara itu mabuk, Pak. Tadi udah dibawa ke rumah sakit Wardi semua. Tapi yang satu sadar, tapi yang satu meninggal di perjalanan. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Muwardi Solo. Kecelakaan ini ditangani Satlantas Solo. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Seorang pria mengamuk dan merusak warung makan di Makassar, Sulawesi Selatan karena tersinggung dengan adiknya yang bekerja di warung makan tersebut. Pelaku yang emosi juga merobohkan sejumlah motor di parkiran. Seorang pria mengamuk pada sebuah rumah makan di Jalan Pengayoman, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Beberapa kali pelaku melempar helm ke warung makan tersebut. Seorang pria mencoba mencegahnya, namun pelaku semakin menjadi dengan merobohkan sejumlah motor yang terparkir. Kepolisian yang mendapat laporan segera menangkap pelaku yang seorang buruh bangunan saat sedang bersama sejumlah temannya. Dugaan sementara, kejadian ini akibat pelaku berselisih paham dengan adiknya yang bekerja di rumah makan tersebut. Ceritanya itu cuma faktor ketersinggungan sehingga dia melakukan perusakan dengan cara melempar helm. Untuk kerugian korban, Bang? Kerugiannya itu ditaksir kurang lebih 5 juta. Pelaku terancam 4 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Mirsa, seorang pelajar wanita di Cianjur, Jawa Barat tewas setelah kencan dengan kekasihnya. Kekasih korban ditetapkan sebagai tersangka. Jenazah siswi SMK dimakamkan keluarga di TPU Leles Cianjur setelah diotopsi di rumah sakit. Pelajar berusia 16 tahun ini tewas setelah kencan dengan kekasihnya dalam acara pesta ulang tahun. Polisi telah memeriksa 3 orang saksi sebelum tewas, korban berhubungan intim dengan kekasihnya. Bahwa pelaku atau tersangka dalam ini, teman pria korban, mengakui ada persetubuhan. Tetapi apakah ada pemaksaan unsur pemerkosaan di sana, kita masih harus memastikan kembali dengan hasil otopsi, apakah luka lebam itu adalah akibat dari pemaksaan dari pelaku atau tersangka ini. Jadi kita belum bisa memastikan dulu apakah betul ada
pemerkosaan. Tapi yang jelas mengakui bahwa ada persetubuhan di sana dengan dibuktikan ada cairan. Tersangka hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan karena usia masih di bawah umur, dititipkan pada yayasan untuk mendapat pendampingan hukum. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. 5 unit rumah kontrakan di Kabupaten Tangerang, Banten ludes terbakar. Api berasal dari salah satu rumah yang mengalami korsleting listrik. Kobaran api membakar 5 rumah kontrakan di Kampung Picung, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Besarnya kobaran membuat warga panik dan mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Kebakaran ini terjadi saat para penghuni rumah kontrakan sedang melaksanakan sholat tarawih. Petugas yang datang segera memadamkan api. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik dari salah satu rumah kontrakan. Warga yang menempati kontrakan itu lagi pada sholat tarawih. Untuk korban jiwa dan yang lainnya nihil, tidak ada. Kebakaran ini menyebabkan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. 2 pekerja tewas saat memperbaiki tangki BBM truk yang dimodifikasi di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Ledakan diduga akibat korban lupa membuka tutup tangki modifikasi tersebut. Warga dikejutkan dengan tewasnya 2 pekerja akibat ledakan pada sebuah bengkel mobil di kawasan Mangga Besar, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Kejadian tersebut membuat Asmawi tewas di lokasi setelah terpental beberapa meter. Sedangkan Yusuf tewas setelah sempat mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Dr. Sobirin. Kerasnya ledakan membuat bak truk rusak parah. Warga sempat mengira sumber ledakan berasal dari petir atau tabung gas LPG. Kayak apa ya? Pasti besar sekali itu. Karena satu saya sampai kedengaran. Ini nih apa nih Bu? Ini? Tangki minyak. Kejadian bermula saat korban Asmawi datang ke bengkel reparasi bak mobil milik Denny yang merupakan ayah dari korban Yusuf untuk memperbaiki tangki modifikasi mobil truk milik bosnya. Saat keduanya bekerja menggunakan gerindra, terjadilah ledakan. Dugaan sementara ledakan terjadi akibat korban lupa membuka tutup tangki modifikasi. Dalam mobil ini kan ada tangki peta, itu di gerendo. Ya mungkin akibat api itu kan ledak korbannya. Kasusnya dalam penyelidikan. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Dan pemirsa, terbakar api cemburu dengan menuduh selingkuh. Seorang suami menghabisi istrinya di Kabupaten Tebo, Jambi. Informasi lengkapnya hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di Sergap. Baru